Desa pertama itu Dan kantor. ilmu tak adik-adik. Sawo sumpah. Pembukaan sudah saya lalui. Berikut ada sambutan panitia yang mungkin kali ini akan disampaikan oleh Pak Narko tentang apa yang mau disampaikan. Yang jelas ilmu dan pengetahuannya harus kami tunggu-tunggu. Alhamdulillah. Monggo Abah Narko. Abah Purbo, Masya Allah. Kok menghilang kemana Purbo? Di teman saya yang bikin rame di grup ataupun di darat. Iya. Abah ngambil anu. Oh. Lanjut Pak. Apa itu? Mau nggak benar tuh? Lo ganteng bah, ganteng itu. Abah Purbo pulang panggil menu rahasia. Ibu bapak yang saya hormati, alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Bismillah, alhamdulillah. Siang hari ini kita bisa bertemu silaturahim untuk kesekian kalinya di kediaman kami yang mohon maaf sangat tidak rapi. Pertemuan yang kesekian ini mengucapkan taqabbalallahu minal wa minkum, taqabbal ya karim. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita semuanya senantiasa diberikan umur panjang, barokah, bisa ketemu lagi pada bulan Ramadan yang akan datang. Amin. Kita doakan saudara kita yang sudah mendahului tidak bisa bertemu lagi. Pertama Hajah Umi Kasriatin, dan yang kedua Haji Abah Askar. Beliau insya Allah husnul khotimah luar biasa. Kami sempat mensolati Abah Askar di Masjid Ramadan, Hajah Kasriatin di Masjid Al-Tekas Langsep. Luar biasa jamaah yang mensolati beliau, dan kami semua sempat mengantarkan sampai peristirahatan yang terakhir. Amin. Alhamdulillah, buat Kasriatin luar biasa juga, selalu hadir kalau silaturahim, walaupun sepuh, bahkan naik motor. Saya ketemu terakhir itu di rumahnya Abah Nasli, beliau takziah ke sana dan naik motor dari rumah beliau, walaupun dekat tapi untuk sesepuh itu betul-betul luar biasa jiwa silaturahim Abah Askar dan Ibu Hajah Kasriatin. Sekali lagi kita doakan agar beliau husnul khotimah. Ibu bapak yang saya hormati, kami selaku tuan rumah mengaturkan terima kasih atas kehadirannya, dan mohon maaf bila ada tutur kata, ada perilaku dari kami berarti atau dari teman-teman ini 24 yang dari kemarin ini mempersiapkan segala sesuatunya ada yang kurang berkenan. Monggo silakan dinikmati apa adanya ini. Kemudian alhamdulillah juga kita semuanya selalu berkumpul dalam persaudaraan, ya, persaudaraan. Kita semuanya mempunyai slogan U23 yang sangat melekat di hati kita. Kita semuanya saling melengkapi semuanya, dan alhamdulillah itu kok sangat tepat sekali. Ya, U23, syukur, sabar, senyum, seduluran, lawase sampai suwargo. Ini slogan yang luar biasa. Slogan luar biasa. Ini nggak tahu siapa idenya siapa, tapi insya Allah, mohon maaf, saya ini diamanai oleh teman-teman untuk ya menyambut, ya ngasih tausiah,
Tapi saya itu mau tausiah apa? Yang saya tausiah itu harusnya ngasih tausiah ke saya. Saya itu kalau ngasih tausiah ya kayak nguyai segoro. Jadi mohon maaf Abah Pati, mohon maaf Abah Paring, mohon maaf Abah Farhan, saya tidak layak kalau saya mentausiahi itu. Sesungguhnya saya mentausiahi diri sendiri, tidak kumpul di surga. Nah ini yang perlu kita tanamkan. Nah keluarga itu bisa dalam arti keluarga kecil, kita anak istri, anak-anak kita, cucu kita. Dalam arti keluarga kita, kerabat saudara, ayah, ibu, kakak, adik kita. Dalam artian keluarga kerabat kita di kantor. Dalam artian juga kerabat kita seperti ini. Insya Allah ini persaudaraan kita yang luar biasa. Insya Allah kita semuanya nanti akan berkumpul lagi di surga. Di surga insya Allah kita akan saling undang mengundang, saling kirim mengirim. Ada kiriman bebek bakar, ada kiriman es teh, ada kiriman apa dari. Alangkah bahagianya kalau kita nanti juga berkumpul seperti ini di surga, ada silaturahim lagi seperti ini, harapannya begitu. Tapi itu insya Allah kalau kita semuanya menjadi hamba yang beriman, mukmin, beriman, bertakwa. Itu Bapak mohon maaf itu sedikit tambahan. Ada dua hal penting yang perlu kita ambil hikmah dari Ramadan ini. Pertama, bulan Ramadan ini membawa hikmah bahwa kita itu selalu merasa diawasi. Kita itu kita semuanya itu taat. Ini sesuai belakang itu di ayat kursi disebutkan seperti itu. Allah pasti tahu karena Allah yang menciptakan kita. Apapun dalam ciptaan kita pasti akan diketahui dalam monitor Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kita dengan merasa diawasi itu kita selalu taat. Lalu dengan merasa diawasi itu kita amalkan dalam praktek sehari-hari, baik berlaku kalau pas puasa. Saat yang lain kok tidak. Ini yang perlu kita renungkan, sehingga cukup banyak bulan Ramadan kemarin ada 2 pejabat daerah di Jawa Tengah, di Cilacap dan Semarang ketangkap KPK ketika bulan puasa. Kalau ditanya mereka puasa atau tidak puasa, lah kalau puasa diawasi, kalau ngambil duit orang kok dia lupa kalau diawasi. Yang di Jawa Timur terakhir Bupati Tulungagung, sebelumnya Bupati Madiun. Ini luar biasa. Jadi kalau beliau puasa, tapi yang lainnya tidak. Yang kedua, Ibu Hajah dan Bapak Abah Haji ini, kita harus mengambil hikmah dengan ibadah puasa itu adalah bahwa kita semuanya dengan ibadah puasa itu kita merasa punya jiwa yang khusyuk. Kita semuanya itu khusyuk menjalankan ibadah puasa. Kita dengan khusyuk itu kita tidak merasa berat. Kita semuanya sahur saat sebelum subuh sehingga buka saat maghrib, kita tidak pernah merasa gimana-gimana dengan fisik kita. Ya, tidak merasa kelaparan, tidak merasa kecapean, tidak merasa mengantuk dan sebagainya. Karena kita dengan khusyuk kita menjalankan ibadah itu. Nah, khusyuk itulah salah satu syarat agar ibadah kita diterima. Sudah ada ayatnya, yaitu di Al-Mu'minun ayat 1-2. Qad aflaha mu'minun wallati an sholatihim fi sholatihim khosi'un. Ya, beruntunglah orang-orang yang mukmin, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Banyak kelanjutannya, tapi yang menjadi akhir dari introduksi ayat Al-Maidah ayat 11.
mereka yang khusyuk itu nanti akan beruntung mendapat balasan surga Firdaus. Di sana kekal ya kehidupan ya, penuh dengan buah-buahan, penuh dengan apapun yang kita inginkan, semuanya halal. Itu yang ini mungkin Abah Purbo yang harus nih, banyak pelayan-pelayan yang ini yang siap untuk tapi itu hanya di surga akhirat, bukan surga dunia. Jadi jangan pernah berandai-andai di surga dunia, kecuali Waalaikumsalam, monggo sugeng rawuh. Ibu aja Ibu. Orang ono sing moto kuwi. Di luar. Jadi itulah syarat kita agar kita nanti menjadi penghuni surga. Kita harus ya, pertama selalu merasa diawasi sehingga kita selalu taat ya, menjalankan ibadah, baik ibadah mahdoh maupun ibadah ghairul mahdoh. Yang kedua, kita harus khusyuk menjalankan apapun ibadah tersebut. Sudah jelas-jelas ya, kalau di sholat itu ada hadis Rasul bahwa di sholat itu memang harus khusyuk ya. Rasul pernah ditanya ya oleh seorang sahabat bahwasanya ya, sejahat-jahatnya pencuri adalah pencuri sholat ya, adalah pencuri sholat karena sholatnya tidak khusyuk ya Rasul, apa itu pencuri sholat? Yaitu orang yang tidak menyempurnakan rukuknya sampai lurus, tidak menyempurnakan sujudnya, sholatnya terlalu terburu-buru ya, harus ditunggu sampai bacaan selesai baru bergerak ya. Setiap itulah sejahat-jahatnya pencuri adalah pencuri sholat, tidak diterima. Marilah kita menjadi hamba yang senantiasa dua itu. Pertama, merasa diawasi, semuanya dengan hikmah. Hikmah pertama, hikmah Ramadan. Yang kedua, hikmah yaitu hikmah haji. Waktu kita beribadah haji, kita semuanya juga begitu taatnya ya, seolah-olah itu memang haji terakhir, tidak akan pernah haji lagi. Kita betul-betul tidak menyiapkan kesempatan, begitu khusyuknya ya, sehingga kita berharap doa-doa kita dikabulkan. Dan yang kedua, maka kita selalu meningkatkan kesucian kita. Insya Allah itu nanti jaminan surga Firdaus ya, sebagaimana firman Allah di surat Al-Mu'minun itu. Demikian, ini mohon maaf jika sekali lagi kami atas nama pribadi tuan rumah, atas nama Regu 4 selaku pelaksana pertemuan hari ini, sekali lagi mengaturkan terima kasih atas kerawan Abah Haji dan Ibu Hajah semuanya. Dan sekali lagi mohon maaf jika selama penerimaan ada kekurangan, kekhilafan kami dalam menerima, dan mohon maaf kalau kami tadi ada kekurangan dalam menyampaikan ini. Semuanya itu kebenaran berasal dari Allah dan Rasul semata. Saya hanya menyampaikan yang ada di ayat dan hadis dan meneruskan tausiah Pak Ustadz ketika bulan Ramadan kemarin. Sekali lagi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.